Halo, hai, selamat datang lagi di channel Khairul IMT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membuat aplikasi program kasir kita yang sempat tertunda dengan waktu yang cukup lama. Kepada teman-teman yang menunggu, mohon maaf sekali karena ada satu dan dua hal yang membuat playlist ini sempat terhenti. Nah teman-teman, tanpa berbasa-basi yang panjang, kita lanjutkan saja praktikum untuk kasir kita. Nah teman-teman, silakan jalankan examnya dulu. Kemudian setelah jalan, silakan teman-teman start di bagian SQL nya kayak ini. Nah ketika udah muncul portnya ini, teman-teman boleh untuk meng-close nya. Oke. Nah pertama kita buka dulu program kasir kita yang kemarin. Oke, nah ini loadnya tergantung dari seberapa cepat komputer teman-teman semua ya. Nah udah, ini kita jalankan lagi kayak yang kemarin. Kalau password kita udah benar, maka dia akan sukses. Kalau belum, maka dia akan menampilkan password salah. Oke. Nah ini judulnya masih form 1, kita ganti aja. Ini sebagai halaman login biar lebih terlihat lebih bagus gitu ya. Nah udah, jangan lupa sering-sering simpan, takutnya nanti dia crash, aplikasinya crash ataupun teman-teman laptopnya yang crash ya. Nah kita akan memodify-nya dari yang message box sukses ini. Kita akan menampilkan nanti form menu. Tentu untuk yang pertama kali kita bikin dulu form menunya. Kita klik kanan kasir, kemudian add, kemudian Windows Form ya. Kemudian kita bikin di sini F menu titik, M-nya besarin deh biar rapi, titik VB gitu ya. Nah setelah menunya tampil, kita mau nanti menunya maximize. Nah jadi gimana cara ngedesainnya untuk memastikan bahwa kita ngedesain itu benar-benar untuk form yang sepenuh layar. Nah caranya kita drag ini ke bawah, ke kanan bawah sini, kita tarik terus sampai ke bawah ini. Nah kita ke bawahkan lagi, kemudian kita tarik lagi gini. Nah sehingga nanti pas kita tarik dia nggak bisa lagi, berarti dia udah maximize. Oke. Nah kalau kita jalankan gini nih ya, kita jalankan, nah dia kita udah besarkan, cuman dia tampil kecil nih. Nah gimana caranya biar dia tampil besar? Kita pergi ke Windows Tab, itu kita pilih yang maximize. Oke, udah kita jalankan. Tuh udah jalan dia kan. Nah bagi teman-teman yang misalnya kok pas saya jalankan cuma tampil form login terus ya, nah cara ngerubahnya itu bisa di project, ke kasir properties, kemudian pilih di sini yang F menu yang baru kita bikin, kemudian kita save, kemudian kita running. Tuh bisa kan, ini F menu kita yang tadi. Nah kemudian di F menu ini kita butuh sebuah group box. Nah group box ini kita maunya taruh dia di atas ini nih ya, atas sini. Nah ini kan lama nih ngedesainnya, ada cara gampangnya. Kita pilih yang docs di sini ya, docs kita truekan, kita topkan, kita absolutkan posisinya di bagian atas gitu. Nah setelah itu kita butuh sebuah tool untuk membuat menu, namanya menu strip. Nah kita klik, kita drag ke sini. Nah dia ke atas kan. Gimana cara dia supaya di bawah group box ini nih? Nah kita cut aja dulu. Kita klik kanan, cut. Kemudian kita klik form menunya, kemudian kita pastekan. Nah dia akan tampil di bawah sini. Nah di menu inilah nanti ya kita akan menampung semua formnya. Nah kita atur dulu menu ini dia menjadi penampung atau wadah gitu. Nah di sini ada menunya namanya is MDI container. Kita terukan. Nah udah tampil gitu. Nah udah deh ya. Kita tinggal bikin menu di sini. Kita bikinnya misalnya menu master ya, master. Nah di menu master ini nanti bakal ada
barang misalnya, atau data satuan dulu deh, data satuan, kemudian ada data barang, selanjutnya ada data pelanggan, kita bahasa Indonesia aja ya, nggak bisa bahasa Inggris. Asik. Kemudian ada data supplier atau pemasok. Udah, itu aja dulu, mungkin nanti akan kita lanjutkan kalau ada kita butuh form-form yang lain. Nah, ini kan terlalu kecil ya, ini bisa kita ubah, kita klik menu strip ini, kita rubah fontnya ya, kita rubah fontnya di sini, kita pakai yang ini, tergantung selera ya, yang ini deh. Oke. Nah, kita atur size-nya itu 12 saja cukup. Nah, kemudian kita bikin transaksinya. Di sini nanti ada transaksi. Nah, di sini nanti bakalan ada data barang masuk. Nah, ini nanti untuk supaya stok kita nambah. Kemudian di sini ada data penjualan ya, data barang masuk, kemudian data penjualan. Segitu aja dulu, nanti kita tambahkan kalau seiring waktu kita butuh lagi. Kita tambah itu ada laporan ya, kita bikin, kita klik di bawah sini, itu ada laporan barang. Nah, nanti kita lanjutkan bikin menunya ya, di saat form kita butuh menu untuk memanggilnya seiring jalan. Oke. Kemudian di sini ada manajemen atau user aja deh biar gampang, user. Kemudian di sini ada ganti password. Nah, kemudian di sini ada logout. Nah, oke. Nah, udah. Menunya udah, di sini group boxnya kita hapus di sini dulu. Ya, ini nanti tempat naruh nama-nama tokonya ya, kita bikin misalnya sederhana saja, ini tergantung desain nanti ya. Toko Khairul IMT Mart gitu. Nah, ini kita fontnya kita ubah nih menjadi yang kerenan deh, kita pakai yang Bookman All Style, ini bagus kayaknya. Kemudian kita bikin ini 20. Nah ya, ini tergantung desain teman-teman. Kemudian setelah itu kita bikin di bawah sini itu semacam kata-kata ya, ini bisa kita tampung nanti. Jadi kita butuh sebuah tool namanya status strip. Nah, ini kita klik, kita drag ke bawah sini. Nah, dia akan tampil di bawah sini. Nah, ini kita klik yang panah ini, kemudian kita bikin status label. Nah, ini kita ganti teksnya, kita buat misalnya selamat datang ya. Nah, kemudian kita bikin sebuah status label lagi, ini namanya kita ganti ya, kita gantinya menjadi misalnya nama user. Nah, kemudian teksnya kita ganti menjadi strip aja. Nah, gitu. Jadi nanti siapa yang login di sini tampilkan selamat datang Khairul IMT gitu. Nah, kemudian kita bikin juga di sini ada misalnya nanti kita bikin total penjualan harian ya. Ini kita bikin lagi, kita bikin 0 aja dulu ya, default value nya kita tambahkan namanya. Kenapa ini namanya diganti? Karena nanti akan dipanggil nih di form login ya. Nah, ini kita bikin namanya total H aja deh. Nah, kemudian kita butuh juga nanti di sini ada dia total penjualan bulanan. Nah, apa tujuannya ini? Tujuannya nanti biar si kasir ini tahu dia ada jualan berapa nih. Jadi pas dia setor dia nggak terkejut gitu, ada minus.
kita bikin di sini total beda. Oke, ini form menu kita udah selesai. Paling kita ganti juga fontnya di sini. Kita copy menu aja deh biar setara dia gitu. Kita Ctrl A, C, kemudian kita klik yang status strip, font, kita Ctrl A, kita Ctrl V, kita paste gitu. Nah, gitu dia. Oke. Atau tetap penjualan harian ini kita bikin apa ya? Kita bikin kayak biar jelas gitu, ada pemisahnya. Oke. Udah selesai, form menu kita udah jadi ya, kita save dulu. Nah, kita kembali ke form login. Nah, di sini nih baru mulai kita ngoding nih. Jadi kalau data passwordnya itu benar katanya kan, kita cek lagi nih ya, cek red hash row itu benar. Nah, kita simpan identitas login kita ke dalam sebuah variabel. Nah, variabelnya kita bikin apa misalnya? Kita bikin di atas ini juga boleh nih. User login as string. Oh, bukan var. Aduh, dim user login as string. Nah, di sini nanti kita bikin user login, kita ambil di apa namanya tadi, txt username titik text. Nah, jadi kita simpan datanya ke user login tadi, di mana dia teks gitu. Kemudian kita butuh juga user nama, jadi nama user ya. Kita bikin nama user. Nah, gitu. Kita bikin juga di sini nama user sama dingin txt. Nggak bisa dia ya. Oh, kita ngambil di database. Cek titik item. Nah, ini nanti di database kita itu ada user nama. Nah, kita tutup. Udah selesai. Kemudian kita butuh juga nanti ngecek siapa yang login. Kalau dia yang login, menunya ini. Kalau dia yang login, menunya itu gitu ya. Nah, kita butuh di sini satu lagi namanya level. Nah, di sini ini sebenarnya oke, kita lanjut aja dulu. Nah, kemudian level sama dengan cek titik item, apa namanya tadi ya, kita buka SQL kita dulu. Tenukan dulu. Nah, kita ke kasir, kita ke user, itu ada user level. Dah. Nah, kemudian baru ini kita cek nih ya, kita bikin perumpamaan if level sama dengan apa, kita bikin levelnya angka ya, sama if level sama dengan 1, maka ya f titik mana dia, menu titik show. Kemudian kita tambahkan f menu titik menu titik show aja, udah. Kemudian else, nah ini buat yang else if
level sama dengan 2. Nah ini buat kasir ya, maka F menu kita showkan juga, titik show, kemudian semua F menu titik master item titik invisible nya itu false ya. Kita cuman tampilkan menu transaksi ya, F menu titik barang masuk, apa itu namanya tadi, barang masuk item juga kita invisiblekan kita visiblekan menjadi false ya. Kemudian ada tadi F menu titik apa namanya tadi user, itu kita juga sembunyikan sama dengan false. Kemudian F menu titik ganti password juga kita visiblekan sebagai false. Kemudian udah ya, udah aja itu dulu. Else, udah, tunggu, masih ada satu lagi nih. Kita ada F menu titik laporan titik visible titik false titik visible sama dengan false. Oke, udah. Kemudian kalau dia pimpinan, ini sama juga nih, sama juga kan. Cuman di sini dia transaksi nih, transaksi juga kita false kan, cuman di laporan enggak, jadi dia nampil laporan doang. Oke, nanti kita coba. Nah kemudian setelah itu untuk semuanya ya, untuk semuanya deh, kita bikin F menu titik nama user sama dengan apa namanya, nama user. Oke, tunggu, nama user titik txt sama dengan nama user. Oke, udah. Nah jika tidak ya, jika tidak maka kita tampilkan sebuah kemarin kan kita tampilkan sebuah alert atau sebuah message box, itu yang biasa aja. Nah sekarang kita tambahin kalau itu sebenarnya adalah sebuah informasi, message box information gitu. Atau kita peringatkan aja deh, critical koma itu kita beri nanti informasi gitu. Nah kalau dia salah maka txt username titik text sama dengan kita kosongkan, txt password juga kita kosongkan gitu ya. Coba kita tes dulu deh, kita tes. Tunggu, project kasir login kita jalankan, sign in. Waduh, ada salah ya. Khairul kita sign in. Nah ini nih, ini jadi masalahnya nih. Kenapa? Di sini kita nggak punya user nama ya. Kita alter dulu deh tabel kasir kita tambahkan di sini user nama sebagai varchar 50. Oke. Nah user namanya itu Khairul IMT. Satu kita sekalian bikin deh namanya, yang kedua itu kasir misalnya. Kemudian kita bikin namanya misalnya Mega Seftia. Kemudian kita bikin passwordnya, ini tentang database ya, kasir levelnya 2, satunya 1. Kemudian kita bikin juga dia pimpinan 1, pimpinan itu misalnya namanya Joko Siso misalnya. Kemudian kita bikin MD5
itu sebagai sebenarnya nanti untuk user ini kita bikinkan sebuah formnya, tapi untuk sekarang untuk ngetes saya dulu ya. Oke, kita jalankan lagi. Kita running ulang nih. User nama itu tadi udah ya, udah. Jalankan lagi. Nah, kita sign in. Nah, udah tampil dia nih. Ya, selamat datang Khairul IMT. Total penjualan hari ini harian 0, total penjualan bulanan masih 0. Gitu. Nah, ini formnya terbuka semua ya. Nah, sekarang kita loginnya menggunakan apa namanya tadi? Kasir. Waduh, itu aku lupa sih, kasir. Kemudian kita sign in. Nah, ini yang nampil cuma data penjualannya ya, yang nampil cuma penjualan aja nih. Nah, nggak nampil yang lain dia. Laporan mungkin ada yang kena tadi nih, nanti kita bikin lagi. Nah, kemudian kita perbaiki dulu deh. Di kasir masih bisa. Oh, di ini lapor, harusnya laporan doang tuh. F menu lah, laporan. Nah, ini visible sama dengan false. Nah, gitu. Coba kita running ulang, kita jalankan kasir yang tadi tuh, cuma transaksi sama logoutnya. Oke, ini juga ada namanya. Kemudian kita coba yang ketiga, itu pimpinan. Ini juga pimpinan. Kemudian kita sign in. Nah, ini cuma ada laporan doang nih sama logout gitu, namanya Joko Siso. Oke, nah nanti pimpinannya bisa nengok di sini nih, dia udah berjualan berapa dan dia bulan ini udah jualan berapa gitu, sehingga nanti pimpinan ini bisa mengetahui berapa total untungnya atau berapa total transaksinya dari toko dia gitu. Nah, ini menunya udah selesai, loginnya juga udah. Nah, gitu ya. Oke, ini dulu, nanti kita akan lanjutkan bikin form barangnya sama form-form yang lain. So, pastikan Anda telah subscribe dan hidupkan loncengnya supaya pas upload Anda sendiri tahu apa pembahasan kita saat itu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.